Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam semuanya. Ya, setelah tadi malam saya berdebat, mungkin malam ini nanti jam 8 saya berdebat lagi karena saya diundang masuk roomnya MDM apa SDN ya? Aku kurang paham. Kayaknya SDN yang kemarin itu nggak jadi ya. Dan tanggal 19 mereka juga mau mengajak saya debat tentang jalan ke surga itu. Nah, kawan-kawan, malam hari ini saya tergelitik. Tadi saya lagi jalan, saya lihat Sinandar lagi tiktokan. Terus saya masuk dan saya kocar-kacirkan dia sedikit di TikTok ya. Dan dia minta kami untuk berdebat malam ini, harusnya tadi ya. Tetapi saya tunggu-tunggu dia baru masuk tadi jam-jam 7. Sementara jam 6 sore saya diajak ISDN atau apa tadi itu nanti kuliahnya MDM. Ya sudah, saya bilang kita jadwalkan kembali Nandar di tanggal berapa? Hari Jumat. Semoga jadi kongkolnya. Saya bilang biar kita buat dulu pengumuman biar banyak yang menyaksikan. Karena besok dia nggak bisa karena diundang di RIM. Ya Risalah Islam apa ya M-nya itu Melayu entah apa media. Itulah mungkin media. Nah, kawan-kawan, satu yang saya harapkan kepada kalian, kalau kalian komen di tempat saya, masuk dalam Zoom saya, mohon tidak menggunakan akun asli. Karena yang paling saya jengkel, kalian sudah masuk terus kalian minta dihapus video kalian. Benci kali aku tuh kawan. Kalau kalian tidak siap, ya jangan masuk. Ada seorang, saya nggak tahu siapa namanya, tetapi mungkin dia kemarin masuk, ada kawannya yang mengenal dia. Maka dia ditegur, keringat dingin dia kawan, ketakutan sampai sekarang. Dia minta supaya video itu dihapus. Saya lah orang paling benci dan tidak akan mau menghapus sesuatu. Kenapa? Saya kan ada di dalamnya. Yang ngapain kau mau lepas tanggung jawab? Slow saja kawan. Kalau nggak siap kalian tidak usahlah komennya kawan-kawannya. Makanya aku bilang gunakan nama palsu, gunakan foto palsu. Kalau mereka juga, sedangkan mereka aja berani. Kalian kira nama si Zulkifli itu Zulkifli, M. Abbas. Bisa jadi namanya bukan itu kawan. Karena dulu dia waktu ngejar-ngejar saya, dia pernah ngejar-ngejar saya kawan. Namanya si Abdul Muiz. Ya, nggak tahu aku itu pun asli apa enggak. Ya kawan-kawan, tetapi itulah banyak nama. Nah, hanya sang debaters yang namanya tetap sang debaters. Rudy Yohanes. Oke, kawan-kawan, kita saksikan dulu bagaimana bibir licinnya Sinandar bertanya jawab di sebenarnya kalau nggak salah aku di TikTok ini. Kita saksikan dulu. Selamat malam. Nah, gini Nanda, saya mau nanya tentang kan penyalipan Bapak, tadi yang Bapak, bentar Pak. tentang penyalipan Sebentar, tadi Pak, kan. Ya, sebentar, sebentar saya tanya. Ya kita bahas, ya. Ya, oke, penyalipan ya. Ya, penyaliban, boleh. Nah, topik itu ya, topik saya itu. mau bertanya kepada Bapak. Halo Pak. Iya, ya, sip. Ya. Sip. Siap. Saya nanya nih, Yudas itu matinya digantung di tiang salib, apa dia terjatuh, ususnya terburai? Ya itu kan kalau ada beberapa versi ya. Enggak, saya bertanya, ingat, dengarkan saya baik-baik Pak. Kenapa? Makanya saya tidak ada yang ditakuti, bahkan para pendeta itu yang takut berdebat dengan saya. Nah, kalian lihat bagaimana bibir tebalnya Sinandar ini mengatakan para pendeta itu yang takut berdebat sama saya. Yang debater tidak pernah takut ya. Memang betul saya bukan pendeta. Tetapi Sinandar ini terlalu besar cakap ya. Jadi kalau saya tapi kamu harus mau ditanya Nanda. Karena Pak Eka, kalau Pak Eka ini sudah kepepet, biasanya langsung mulutnya nggak bisa diam, kemudian langsung susah dikendalikan begitu ya, susah dikendalikan dalam arti nggak kondusif kita ngomong, Pak Eka ngomong, ya, gitu. Yang saya tanyakan itu dalil Pak. Literasi dan referensi. Kalau saya menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, ada ayatnya, ya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam literasi berdasarkan historis. Bapak lihat di dalam buku ini, Pak. Nah, ini mana ayat Al-Qurannya? Injil Rahasia.
Ya, dia membuka sebuah buku yang diterbitkan oleh orang yang kalau kita bilang dalam keimanan ini pasti ada pro dan kontra. Dia bilang Injil-Injil rahasia. Nanti ketika kita membahas agamanya, kita buka juga buku-buku orang yang kontra terhadap mereka, pasti mereka nggak terima, kawan. Oh, itu bukan orang Muslim. Oh, itu bukan ini. Oh, itu bukan itu. Ya biasa. Saya heran melihat Sinandar ini, bangga jadi orang begoders itu bagaimana sih caranya? Ya, dia baru dapat sebuah buku, nanti saya ulas buku itu. Apa yang dalil dia aja saya ulas ya, malas saya buat ulas buku ya. Kita lihat. Di halaman 39, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak. Bapak tahu nggak sejarahnya Basilides? Nggak usah ke situ, kita bahas penyalipan. Ini justru membahas tentang penyaliban berdasarkan perspektif ayat dan sejarah. Sekarang kalau begitu mana ayat Al-Qur'annya? Ayo bawa ayat Al-Qur'annya yuk. Lah, kalau ayat Al-Qur'annya sangat jelas, Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, ya kawan-kawan, dia mengambil nama seseorang yang namanya Basilides. Kalian kenal nggak siapa Basilides ini? Kalian lihat blunder nanti yang dibuat dia. Inilah Basilides. Nah, ini. Basilides adalah tokoh golongan Gnostik. Gnostik itu merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang berakhiran sinkritisme. Pada zaman dahulu kala, gerakan ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalamnya. Jadi ini yang diambil si siapa namanya itu? Si Zuma pula. Siapa namanya? Sinandar. Walaupun dia seorang Kristen. Jadi si Basilides ini seorang Kristen. Tetapi dia dari golongan Gnostik ya kawan-kawan. Nah, Sinandar pintar kawan. Dia putar balikkan bahwa dia Kristen 100%. Gnostiknya enggak dia ikutkan. Ya enggak apa-apa. Basilides mengajar di Alexandria pada abad kedua sampai abad keempat. Abad kedua sampai abad keempat, apa bisa? Berapa lagi umurnya nih? Saya nggak tahu. Abad kedua itu berakhir tahun 200. 201, oke lah. Berarti umur dia 201 sampai abad keempat, 301. Wah, ini agak unik ini ya kawan-kawan ya. Inilah yang diapakan Sinandar. Dia suka ngambil-ngambil gini. Basilides berpengaruh pada masa pemerintahan Hadrianus dan Antopius. Ajaran Basilides tentang Allah bahwa pada mulanya tidak ada Tuhan. Nah ini yang mau diikuti Sinandar. Apakah dia akan mengikut Basilides ini seluruh pernyataan dia atau hanya sebagian? Yang ada hanya Tuhan tertinggi. Basilides memahami Allah yang super eksistensi tetapi tidak bereksistensi atau Allah yang absolut. Maka pembaptisan Yesus adalah bagian dari makhluk rohani bukan pada kelahiran Yesus. Pemikiran Basilides menekankan Allah melahirkan nous atau pengertian. Dari nous lahirlah makhluk rohani mulai dari logos, pronesis, sophia, dinamis, erene. Makhluk rohani tersebut kemudian menciptakan lapisan langit sampai mencapai 365 lapis. Ingat ya, lapisan-lapisan tersebut dikuasai oleh roh-roh dan malaikat. Inilah yang diimani sekarang oleh Sinandar, Basilides. Dia membawa buku Basilides. Dia tidak tahu siapa Basilides. Tetapi dengan pongahnya dia mengatakan seolah-olah dia yang paling tahu siapa Basilides itu kawan. Ya kebiasaan daripada kaum keledai ini kawan. Untuk menjatuhkan kekristenan itu sendiri. Mereka mencari bidat-bidat dari Kristen. Tetapi mereka akui itu adalah Kristen sejati. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja mengatakan. Kristen sejati adalah yang beriman kepada Allah Tritunggal. Titik, itu sudah kesepakatan. Di luar itu adalah bidat. Jadi Sinandar mengambil bidat untuk menghancurkan kekristenan kawan. Sinandar mengambil saksi Jehovah untuk menghancurkan kekristenan. Apakah dia berhasil? Kita lihat argumennya membunuh dirinya sendiri. Kita lihat ya. Dia ngambil dari Al-Quran sekarang. Wama qataluhu wama solabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalib Yesus, tidak membunuh Yesus. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Ternyata apa yang
apa yang dinyatakan oleh Al-Quran ini, Pak, berkesesuaian dengan historis sejarah kekristenan itu sendiri. Oke, saya kasih poin saya ya. Baik berdasarkan ayat maupun berdasarkan literasi gulungan laut mati yang berbicara Basilides. Nah, kawan, inilah bodohnya Sinandar, otaknya dungu. Dia bilang apa yang dikatakan Al-Quran itu selaras dengan gulungan laut mati yang dikatakan Basilides katanya. Tanpa sadar dia mengatakan bahwa Allah SWT itu pernah berfirman kepada Basilides. Unik kawan. Tanpa sadar dia mengatakan bahwa penulis Injil Allah SWT adalah Basilides. Tanpa sadar dia mengatakan bahwa bukti sejarah dari ucapan Allah SWT adalah menurut Basilides. Sedangkan dia nggak sadar bahwa Basilides mengatakan bahwa makhluk rohani dia menciptakan 365 lapis. Lapisan tersebut dikuasai oleh roh-roh dan malaikat katanya. Kan ada itu kan. Yang dimana dia tidak percaya bahwa pada mulanya tidak ada Tuhan. Inilah yang dipercaya Sinandar. Isi kepala kotoran, tidak ada kemampuan sama sekali. Mereka suka mencari yang seperti ini dan dikaitkan dengan Al-Quran. Mereka inilah sebenarnya penghina-penghina Al-Quran, penghina-penghina Nabi, dan penghina Allah SWT. Kita lanjutkan ya. Oke. Halaman 39. Nah, ini halaman 39. Sebentar, saya bacakan, Pak. Jangan panik. Enggak. Ya, saya mau sampaikan saya punya poin. Iya. Mudah-mudahan Nanda. Ya, dengarkan saya. Mudah-mudahan. Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di tiang salib. Basilides ini penganut Kristen yang hidup pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Lebih tua Basilides, lebih muda kurun waktunya dengan Yesus daripada Injil kanonik itu sendiri. Injil kanonik dikanonisasi pada tahun 325 Masehi. Bahkan kodeks tertua, Kodeks Vatikanus, ditemukan pada tahun 329 Masehi. Sedangkan Basilides 117 sampai 138. Nah, jadi dia mengatakan bahwa Basilides inilah sumbernya Al-Quran. Karena dia bilang Basilides lebih tua dari Injil kanonik. Nah, sementara Allah SWT menurut dia pendapatnya didukung oleh Basilides. Kan itu dia buat dasar. Sesuai katanya dengan fakta sejarah oleh bapak-bapak gereja. Saya nggak tahu bapak gereja yang mana Basilides ini. Kok tidak sekalian dibilangnya bapak-bapak masjid. Biar lebih lengkap kawan. Ya. Paham nggak kalian apa yang saya maksudkan? Dia membawa nama Basilides untuk mencocokkan atau mensyahkan surah Maryam. Surah An-Nisa. Surah 4 ayat 157 kawan. Inilah yang kubilang isi kepala kotoran. Dia tidak mau mencari pembenaran Al-Quran itu dari kitab-kitab Islam. Kenapa demikian kawan? Karena memang mereka butuh bidat pun akan mereka angkat menjadi rasul mereka. Asal ini menjadi benar. Padahal tidak seharusnya demikian kawan. Dia bisa saja mencari dalil dari Al-Quran selesai. Cukup dia cari ayat di Al-Quran. Disebutkan nama yang disalibkan pengganti Nabi Isa siapa. Kalau dia bisa menyebutkan kawan. Detik dia bisa menyebutkan saya ikut agama Sinandar. Saya tidak seperti Sinandar. Yang dia bilang kalau ada di dalam Injil dikatakan Yesus adalah Theos. Saya siap dibaptis. Ternyata ada. Dia nggak siap dibaptis. Saya dari dulu semua tantangan saya berlaku sampai sekarang. Tak ada yang bisa mereka buktikan kawan. Sekarang coba saya telepon Sinandar. Tadi dia telepon saya. Saya juga akan telepon dia ya sebentar. Apakah dia Basilides? Si Basilides lah aku bilang namanya nanti kan. Nah, sebentar ya. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan kawannya. Yang penting adalah kesannya hebat tuh. Ya. Ini kok jadi apa ya? Mau lagi dia. Sabar ya kawan-kawan ya. Semoga Sinandarnya bisa datang ya. Sebentar. Aku cari dulu Nandar.
Nah, ini ada si Basilides. Halo. Halo Basilides. Nandar, apa kau nggak sadar seolah-olah kau mau mengatakan bahwa sumber surah 4 ayat 157 dari Basilides? Enggak lah, salah Bang. Kenapa salah? Bisa nggak kau masuk? Aku lagi live ini. Biar kita tanya jawab mengenai Basilides. Enggak usah lah, itu langsung aja kita debat, ngapain? Ya ayo debat kita. Kapan kita? Hari ini, malam ini? Masuk di aku aja lah. Ya malam ini ya. Ya udah. Satu jam kau bertanya kepada aku tentang penyalipan Yesus. Debat, Bang. Hah? Debat aja mengalir. Debat. Oh, saya nggak mau. Nggak mau. Kayak gitu. Enggak. Itu enak. Jadi kita mengeksplor. 1 jam kau bertanya sama aku tentang penyalipan Yesus. 1 jam kau kutanyai tentang apa namanya itu bahwa Nabi Isa tidak mati tersalib. Apakah kau bersedia? Ya bersedia aja. Siap. Oke. Buka langsung ruang. Siap ya? Jangan sekarang. Loh, kok tadi kau bilang masuk aja. Sekarang jangan sekarang. Gimana sih? Katanya besok. Besok apa Jumat? Besok kau di RIM. Oh iya, Jumat atau Sabtu deh. Oke ya. Sekarang, Jumat ya, deal ya. Jumat. ya Jumat. Kau Sekarang bahas tentang ini aja Bang. Bahas tentang Natal. Oh enggak, aku enggak mau. Tidak menarik itu. Kenapa? Yang menarik adalah Ini. tentang Basilides ini. Karena aku ingin tahu sebagaimana kemampuanmu tentang Basilides. Sehingga kau mengaitkan surah 4 157 seolah-olah berasal dari Injil Basilides. Saya enggak tahu itu Injil atau apa. Bukan kayak gitu penjelasannya. Loh, ketika orang bertanya kepada kau tadi mengenai surah 4 ayat 157, kau tidak mengambil dasarmu dari ajaran Islam. Tetapi kau mengambil ajaran Basilides. Kau tahu nggak siapa Basilides? Ya udah, debat aja sekarang. Oke, aku ke roommu ya. Kasih kirim linknya ke sini. Kita debat. Ingat 1 jam kau bertanya, 1 jam aku bertanya. Silakan. Aku langsung meluncur. Nah, kawan-kawan, aku ingin lihat sehebat apa dia. Aku takutnya dia nanti kubal balik kayak Syaristo. Dan enaknya Sinandar ini dia tampak wajah kawan ya. Dan tidak seperti yang lain-lain. Ya tutup-tutup wajah. Saya menunggu ya. Saya menunggu. Begitu nanti dia kirimkan. Langsung kubal balik. Sabar ya kawan-kawan ya. Dan kalian tetap aja di ruangan ini. Saya tidak berganti ruang. Saya hanya berganti video. Tapi kan ruang ini tetap jalan ini kawan ya. Sabar ya kawan-kawan ya. Kita tunggu dulu. Si Nandar bili-bili bala-bala bolo-bolo. Karena saya sangat geram melihat dia nih kawan. Mulutnya begitu licin tapi tebal. Bibirnya yang tebal itu kawan, licin. Harusnya bibir tebal ini nggak licin kawan. Anti selip. Tetapi yang dia peragakan adalah bahwa bibirnya anti selip. Suka selip kawannya, licin. Tunggu aku kirim pesan dulu ya. Nandar. Mana link? Biar aku kasih. Mana link? Nah ini kawan. Si Nandar ini lebih terhormat dari yang lain-lain ya kawan ya. Nah kita lihat. Basilides katanya. Aku ingin tahu siapa Basilides ini. Sanggup nggak dia mengeksplor? Kita dengar lagi ya. Sangat dekat rentan waktunya dengan Yesus. Apa yang dia katakan? Menurut Basilides, dia aja nggak kenal si Basilides. Jadi dia hanya membaca sebuah buku, sudah dia kata dia pakar, ya kan? Gitu hebatnya Sinandar. Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang. Ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Dan sesudah itu ia naik kembali ke langit Hasyamayim, langit yang kedua. Jadi Nanda percaya Basilides? Tertawa ini, dengarkan saya Pak, dengarkan saya, jangan terguncang. Kisah tentang Yesus yang tertawa dan meminjamkan bentuk raganya kepada Simon ini terdapat di dalam dokumen
di dalam dokumen Nag Hammadi nih. Ini yang saya kasih stabilo ya. Nag Hammadi, the second traits of the great sage dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Saya punya Injil Yudas, Pak. Bentar ya. Bapak punya Injil Yudas apa enggak? Aduh, lanjut aja dah, Nandar. Ini kita belum dapat poinnya nih. Ya, sebentar. Nah, ini saya punya Injil Yudas. Nah, kawan-kawan, Injil Yudas yang mana? Mungkin Yudas Iskariot dipikir dia. Karena di dalam Injil yang di kanon juga ada Yudas ya. Nah, kawan-kawan, lihatlah betapa licinnya orang ini. Bibirnya ya kawan-kawan ya. Dia bercerita tentang Basilides dari sebuah buku. Buku yang dia buat ini kawan, siapa agama mana yang mengakui Basilides? Saya nggak pernah dengar. Agama Islam pun tidak mengakui Basilides. Agama Kristen pun tidak mengakui Basilides. Tetapi bisa-bisanya dia mengambil buku ini sebagai rujukan daripada argumennya. Luar biasa kawan. Maka ini kita dengar ya, berani nggak dia mewe aku untuk kita berdebat? Kita tunggu. Begitu dia berdebat, saya kasih, dia kan orang pengacara ini, pengacara abal-abal, pengacara eteng-eteng. Dia harus bertanya kepadaku selama 1 jam. Setelah itu aku bertanya kepada dia selama 1 jam. Tujuannya apa? Agar tidak ada kekacauan seperti sama si Zulkifli M. Abbas. Kalau si Zulkifli M. Abbas ya kita maklumi saja. Memang dia kan sudah mau ganti-ganti kelamin. Kita bisa apa ya kawan-kawannya? Memang begitulah dia dari jantan dulunya, sekarang sudah ngondek. Ya begitulah. Nah kawan-kawan, kita tunggu sebentar Sinandar. Sambil menunggu, aku ajak kalian berdiskusi ya. Aku masukkan ini ke dalam ini. Ini. Kalau Sinandar ini apa yang enggak dia bilang kawannya? Biarlah malam ini saya batalkan dulu dengan apa namanya itu ya, yang satu lagi tuh. Kita buka dulu nih. Nah, sudah saya pin alamat di situ. Silakan kalian masuk. Kita diskusi sebentar. Dan saya mohonkan, bagi yang penakut tidak usah masuk, tidak usah komentar ya. Cukuplah kalian menggunakan apa namanya itu ya, foto monyet atau foto apa. Sudah itu nama kalian ganti. Atau nama apa bisa, fotonya foto apa bisa, gantilah. Daripada kalian terlihat jadi seperti apa ya, seperti unik-unik. Ini ada keledai datang, dia bilang gini, Rudy kalah debat bisanya cuma nyerang pribadi, belum pernah aku kalah debat sama mereka. Siapa yang bisa mengalahkan aku debat? Zulkifli, masih ada kok, video masih ada, tonton saja. Kau tanya profesor doktor di agamamu, apakah yang dibilang si Rudy ini benar? Dia menunjukkan surat 7 ayat 14. Di mana dikatakan di sana iblislah yang pertama sekali mengetahui kebangkitan. Kau tanya secara akademisi, bagaimana untuk mengalahkan dalil itu? Hanya satu cara. Buktikan bahwa ada ucapan Allah SWT mengenai kebangkitan atau mengenai kematian setelah atau sebelum Adam dicipta. Selesai, itu aja caranya kawan. Sampai kepalamu gundul. Sampai kau tanyai seluruh ahli di dunia ini. Kau tidak bakalan menemukan. Tetapi kalau di Kristen, pertama sekali dikatakan apabila engkau memakan pohon ini maka engkau akan mati. Sekarang saya buka di Al-Qur'annya. Ini caranya melihat perbandingan agama kawan. Jangan asal nyap-nyap. Nggak boleh kawan. Ini aku buka Kejadian 2. Kejadian 2 dijelaskan begini. Ini hebatnya Bible. Kejadian 2. Ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Artinya Tuhan sudah membicarakan sebuah hal yang namanya kematian. Ini kan belum ada di sini iblis muncul,
Belum ada kalimat lain mengenai kematian, hanya kalimat dari Tuhan. Paham ya? Sekarang saya bawa Anda kepada Al-Quran. Ya nggak apa-apa, saya hanya membukakan aja. Kalian nanti yang nafsir suka kalian lah. Tapi jangan marah gitu dong. Kalau kalian buka Bible kami nggak marah tuh. Kalian, ya saya hanya bukakan aja. Nah ini. Saya bukakan kepada kalian Al-Quran, surah 7. Saya selalu mengambil surah 7 ini kawan, karena ini hebat sekali ayatnya ini. Sangat fenomenal ya dan luar biasa lah. Apa lagi nih? Saya nggak tahu, sepertinya ada masalah nih. Respon. Tunggu kawan-kawannya. Ini not responding dia bilang. Apa lagi nih? Aku matikan lah ini. Nah, sabar kawan-kawan ya. Tadi ada sedikit trouble ini, saya nggak ngerti. Dia suka kali not responding. Nah ini, saya buka surat 7. Ayatnya yang mulai dari penciptaan Adam dan Hawa ya. Nah ini. Kalian bisa baca, saya nggak usah membacakan. Ya kan? Di sini diceritakan tentang penciptaan langit dan bumi ya. Nah ini. Kemudian disuruhlah sujud iblis, iblis tak mau. Sudah? Maka surat 7 ayat 14. Ya. Inilah pertama kali iblis mengatakan kebangkitan. Dan di sini Adam belum jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Ini dibuatnya di sini mengenai pohon itu ya. Sebentar aku bukakan. Ini. Ini nih. Janganlah kemudian aku mendatangi mereka. Ini. Allah berfirman. Ini iblis diusir ya. Ini. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim. Jadi bedanya dengan Bible kawan. Hukuman kepada Bible, dalam Bible, Kejadian 2 ayat 17, pada saat engkau memakannya, engkau mati. Tetapi di dalam Al-Quran, hukuman kepada Adam dan Hawa, pada saat dia memakan, dia zalim. Bukan mati kawan. Tetapi uniknya, perintah yang diberikan jika memakan, dia jadi orang yang zalim. Tetapi hukuman yang diberikan kepada Adam, kalian tahu apa? Ayat 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati. Dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Unik ya kawan-kawan ya? Jadi tidak ada perintah di situ mengenai hukuman kematian. Tetapi ujuk-ujuk sudah ada situ namanya hukuman kematian. Dia hanya dikatakan orang yang zalim kalau memakan.
Tetapi tidak ada hukuman terhadap kezalimannya. Berbeda dengan Bible. Jelas-jelas dikatakan, apabila engkau menyentuh pohon itu, maka engkau akan mati. Maka diberilah dia hukuman mati. Siapa yang membuat mati ada? Kalau kita lihat Syadam, siapa yang membuat dia mati? Kita nggak tahu, kawan. Adam mati karena apa? Kita nggak tahu. Kalau orang Kristen jelas. Siapa yang membuat mati si ular? Kenapa dia mati? Karena dia berdosa. Oke kawan, Sinandar sudah datang. Nanti kita diskusi kawan-kawannya. Saya hidupkan dulu ini. Sabar ya kawan-kawannya. Saya persiapkan dulu sambil saya mengajari kalian. Sekarang kalian sudah paham ya apa yang saya katakan. Semoga kalian paham kawan. Jadi untuk melihat ini kawan tidak susah kawan. Ya, kalian buka Bible Kejadian 2 ayat 17. Di sana jelas dijelaskan bahwa apabila Adam menyentuh pohon itu maka dia akan mati. Berbeda dengan Quran surah 7. Ayatnya tadi yang kita baca ayatnya yang ke-18 ya. Ayatnya ke-19. Apabila mereka wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zolim. Tidak ada hukuman di sini dikatakan terhadap kezoliman mereka. Kan lucu kawan. Kalau si Adam jelas ada hukumannya. Kalau kau menyentuhnya, engkau akan mati. Tapi di dalam hukumannya, cuma dia dicap menjadi zolim. Itu saja kawan. Tetapi cukup dia diberi hukuman menjadi mati. 3 dibuat situ. Pertama di bumi dia hidup. Kalau di bumi dia hidup, kan hidup dia nih turun ke bumi. Habis itu di bumi dia mati dan di bumi dia bangkit. Inilah yang sangat unik ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebentar ya. Saya siapkan dulu room saya untuk berdiskusi dengan Sinandar. Agar kalian juga paham bagaimana cara menaklukkan keledai liar yang sangat liar. Kalau keledai liar yang ganas itu si Suma. Kalau keledai liar yang sangat liar itu si Nandar sama si Aristo. Kalau si Aristo sudah jinak tadi malam ya. Dia sudah ini. Sekarang saya keluarkan dulu kalian semua ya kawan-kawan dari ini, dari apa namanya ini, dari room saya kick from studio dulu semua. Kenapa? Biar nanti enak. Setelahnya nanti kita baru diskusi ya kan. Roomnya sudah saya kasih, jangan dulu masuk ya kawan-kawan ya. Meskipun sudah saya kasih roomnya di situ. Sebentar. Saya masuk dulu ke tempat Sinandar. Sabar ya kawan-kawan. Ini dia. Kok YouTube Sinandar pula ini. Sabar. StreamYard. Kawan-kawan, kalian harus bersabar sedikit ya. Karena aku lagi menuju StreamYard Sinandar. Sebentar, aku keluar dulu sini. Siap. Nah, sabar ya kawan-kawan ya. Ini memang aku pakai 2 laptop. Kenapa harus 2? Biar aku kan merelay mereka. Nah, kawan-kawan, saya sudah di roomnya Sinandar ini. Sabar ya, ini lagi buka kamera, masuk. Ya, ini sudah masuk. Halo Nandar, kepalamu turunkan dikit biar jelas yang agak culun ya. Dia pakai blue green. Green screen. Bentar ya. Kau live-kannya di mana Nandar? Halo Nandar. Terbang kan, terbang. Sekarang ini gitu kawan. Begitu ada yang kita lihat langsung kita tantang. Tidak usah lama-lama menunggu, langsung tap.
Apa ini? Kok Redmi? Nggak pernah punya Redmi. Sabar ya. Ini. Dibilangnya. Sabar ya. Ingin menyajikan suasana baru di dalam perdiskusian karena kami jujur telah lama berdiskusi dan sekarang ini sudah lama tak berdiskusi. Jadi sebagai pemanasan ya. Dan insya Allah di sini saya ingin berusaha menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan pada saudara-saudari sekalian, perspektif Biblosia dan Al-Quran dengan tema siapakah yang disalib itu ya saudara. Nah ini Bang Rudi sudah datang dan saya haturkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Sebentar Bang Rudi ya. Bagi teman-teman yang belum share, silahkan di-share ya ke grup-grup WhatsApp atau Facebook biar banyak orang menyaksikan perdiskusian ini. Assalamualaikum Hafirim. Halo Bang Rudi. Halo Nandar, bili bala bolo. Selamat malam. Cerialah wajah itu dikit. Kau wajah kau kulihat nggak ada ceria-cerinya. Kau coba aku bandingkan wajah kau dengan aku nah. Kau lebih muda dari aku, tapi kalau tidak kayak tua kali kau. Ceria dikit, ceria gitu loh. Enggak, aku ceria, aku sudah ceria memang, cuma memang aku agak apa namanya itu agak pilek-peluk gitu kan. Jadi wes, ngiri kaos tuh geng, YouTuber. Kalau aku Batman, dan Batman. Oke, ini ya. Baju dari luar negeri lo dikirim penggemarku. Itu enaknya jadi Kristen. Ya. Oh, jadi tujuan abang gitu ya, pengen dikirimi itu baju bukan dan lain tujuan, sebagainya. tetapi gitu itu ya. Mereka yang kalau memberikan. aku Bang, kalau aku jujur ya tidak pernah meminta ya, bukan rekening saja aku nggak pernah, pantangan buat aku gitu kan. Ya wajah kau memang nggak cocok untuk diberi. Astaga. Ini ya teman-teman bisa. Oke, jadi gitu Bang. Ntar dulu. Aturan main gimana? Sebentar. Ini karena abang sudah menggelitik saya, maka wajib saya membalas gelitikan abang. Jadi ya, ini perbedaan antara kristolog Kristen dengan kristolog Muslim. Jadi kami. Mana ada kristolog Muslim? Sebentar dulu. Jangan panik. Sebentar, oke ya. Sebentar, jangan panik Bang. Tenang saja. Katanya abang ceria, lebih ceria daripada saya, ya kan? Siap. Saya menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan ini tidak ada maksud dan tujuan atau tendensi untuk mencari dunia. Dalam arti gaya kau sudahlah lagu. Bukan, saya tidak mengharapkan pemberian dari siapapun ya. Tapi alhamdulillah karena kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ketika ada orang yang memberi, syukurilah. Aku buku-buku diberi, ini alat studio diberi, bahkan ini laptop diberi oleh hamba Allah. Tetapi hamba tidak Allah. aku minta. Tapi kan enggak kayak gini laptopnya. Tapi ada apelnya. Enggak kayak gini ya. Ini ada apelnya nih. Itu berapa? Ada apelnya itu berapa, Bang? Nah. Anak Tuhan Yesus kaya-kaya. Tenang kau Nandar. Minyak dulu boleh kaya, sekarang minyak enggak laku lagi. Itu berapa Bang? Ya aku nggak tahu lah, penting puluhan lah.
Puluhan. Ya alhamdulillah, aku juga dikasih ini sama hamba Allah, ya kan? Ini lagi hamba Allah ini. Ini betul-betul hamba anak murid Yesus mengasih ini. Apel gigit. Abang jangan sombong, Bang. Aku juga nih, Bang. Mana nggak kelihatan ya? Kita nggak sombong, tapi fakta. Lah, udah Bang, jangan ke sana, Bang. Alhamdulillah. Ya. Bang, makanya lihat. Lah, aku juga dikasih ini bahal nih. Sama hamba Allah. Dan tujuannya bukan untuk dipuji untuk apa. Beliau ikhlas lillahi ta'ala. Kalau abang tujuannya juga ikhlas. Aku juga diberi mereka ikhlas. Mana ada? Mana ada aku mereka tidak ikhlas memberi sama aku. Tapi abang kan meminta, saya tidak meminta. Saya tidak meminta untuk yang dua ini. Kalau ini memang kemarin aku bilang, aku sudah lama tak ganti baju, ku umumkan di apa aku kan di YouTube-ku kan, karena bajuku merah hitam. Diberilah ini 10 biji. Nah, kan gitu. Nanda. Oke, gimana aturan main kita malam ini? Ya udah kita langsung aja berdiskusi. Nanda, 1 jam kau bertanya kepada aku tentang Alkitab. 1 jam ku tanya ikut tentang Al-Quran. Kalau macam itu monoton, Bang. Saya yakin abang tidak. Ya, kita biar bisa kita explore. Mengalir saja berdiskusi. Aku nggak mau, Nandar. Kenapa? Karena kalau biar kayak bisa gitu kita aku monoton. Kau seorang pengacara. Pengacara harus bisa mengeksplor apapun dari lawan bicaranya. Kau explore aku, eksplorasi. Justru itu. Saya juga akan mengeksplorasi kau. Jadi puas kita. Sebentar, Bang, ya. Sebentar. Ini kan di ruang saya. Jadi kalau kita berdiskusi, berdiskusi mengalir. Ketika saya menyajikan sebuah dalil, abang sanggah, ya. Dan ketika abang mendalilkan sesuatu, saya pun akan menyanggah dalil yang abang sajikan itu. Kalau saya bertanya terus, ya ini bukan BAV, ini bukan tahap penyelidikan dan penyidikan, gitu kan. Nanda, itu nggak enak. Sebentar, kau tidak bisa mengeksplor. Kenapa? Nanti ketika aku bertanya, lupa lagi apa yang mau kau jelaskan. Pintar kau berkelit ke sana. Jadi kita fokus. Aku tanya kau tentang Quran, jawab dari Quran atau dari hadis, terserah. Ya. Kau tanya aku tentang Bible, aku jawab hanya dari Bible. Kita mulai ya. Makanya begini, Bang. Sebentar. Berbalas pantun lah. Aduh. Lah, berbalas pantun gimana? Ini kan kita lagi menetapkan rule perdebatan kita pada malam hari ini, iya kan? Ya ini kan berbalas pantun namanya. Langsung aja tancap gas, kau tanya aku Bible 1 jam, ku tanya kau tentang Quran 1 jam, titik, selesai. Gampang. Ya. Kalau bertanya kayak gitu nanti abang nggak bisa jawab. Disaksikan penggemarmu loh, kok takut sekali kau ditanya tentang Al-Quran. Aku bukan takut, ngapain takut? Aku tidak pernah takut ketika berdiskusi. Kalau kau nggak takut. Nah, begini. Ketika saya bertanya, belum tentu abang bisa jawab. Siapa bilang belum? Kau yang nggak bisa jawab. Makanya kita berdiskusi. Jangan sekali nanti kau keluarkan. Jangan kau keluarkan nanti jawaban goib atau Allahualam. Jawab semampu kau. Iya, saya akan jawab semampu saya dan begitu pun saya akan bertanya kepada abang jawab semampu abang. Siap. Makanya aku bilang, kau explore, aku tanya, aku sanggah pertanyaanku 1 jam. Aku menjawab dari Bible. 1 jam kau kutanyai dari Al-Quran. Kau takut kali kulihat wajah kau ditanya Al-Quran. Kelihatan. Jangan kau. Ulama besar takut ditanya Al-Quran. Begini ya. Kita berdiskusi mengalir. Kalau abang saya biar nggak monoton, saya malas kalau seperti itu. Kan sama aja. Begini, saya bertanya kepada abang satu hal, ya kan? Di dalam perspektif Biblosia. Setelah itu abang jawab. Nah, lalu abang bertanya kepada saya jawab. Ini ada mengalir 2 arah. Kalau saya bertanya terus, saya kan nggak tahu saya harus nanya apa kalau dalam 1 jam, ya kan? Tetapi ketika berdiskusi jadi begini, mengalir. Siap, aku tahu maksudmu. Kau tanya aku tentang Bible, ku jawab. Sudah, dari Bible ku jawab. Aku tidak membahas Islam. Ketika aku bertanya kepada kau tentang Al-Quran, kau jawab dari Al-Quran. Jangan kau lari ke Bible. Oke, saya setuju. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Wajah kau lihat ketakutan. Enggak ketakutan aku. Ketakutan kenapa sama abang? Dari dulu juga kayak gitu aja, nggak ada ilmunya. 2 menit kita istirahat dulu ya. Aku mau buat judul lagi. Sabar. Kawan-kawan, aku pindah channel dulu. Kalian jangan kemana-mana. Karena ini sangat seru. Karena debat mau dimulai. Ya kawan-kawannya. Sabar semuanya, sabar. Saya pindahkan dulu.